catatan lain lagi yang ada pada hasil review dari kawan-kawan tim Wakil Ketua MPR atau tim Denpasar 12 adalah sudah ada sejumlah undang-undang. Jadi banyak undang-undang, ada beberapa undang-undang, mungkin nanti Mbak Arimi bisa dalam diskusi menyampaikan. Ada undang-undang KDRT, kemudian ada juga beberapa undang-undang yang lain, tetapi tidak ada yang secara spesifik kemudian bisa membawa pelaku kekerasan seksual mendapatkan perlakuan atau kemudian tuntutan berdasarkan hukum pidana. Nah, inilah yang sesungguhnya harus segera kita selesaikan, dan inilah juga sebetulnya yang kemudian menjadi salah satu dasar kenapa juga RUU PKS harus segera dituntaskan. Ada satu benang merah bahwa penguatan kelembagaan pengawasan terhadap instrumen penegakan hukum berkaitan dengan kekerasan seksual ini juga menjadi bagian penting. Namun saya memberi catatan terhadap satu hal, bahwa ini harus jelas posisi atau fondasinya, khususnya orientasi pada perspektif korban. Ini yang menurut saya satu kemajuan yang cukup maju dari beberapa narasumber tadi, benang merahnya kelihatan bahwa perspektif korban. Ini yang dalam beberapa waktu peraturan perundang-undangan kita belum cukup mengangkat perspektif korban ini. Lebih banyak berorientasi pada pemidanaan pelaku. Padahal korban ini yang menderita lahir batin. Yang pertama, RUU PKS ini cukup penting. Meskipun tadi saya katakan, ini political interest-nya nggak ada nih kayaknya. Gitu. Nah, artinya apa? Ini adalah masalah bersama. Dan ini harus menjadi kemudian semangat bersama untuk memperjuangkan RUU ini masuk ke dalam prolegnas skala prioritas 2021. Dan ini masuknya pasti pada saat bulan Oktober. Maka saya berharap semua pihak, karena ini adalah pengingkaran terhadap kemanusiaan, tidak hanya terkait dengan hak perseorangan warga negara, karena kekerasan seksual ini bisa secara sistematis dan terstruktur, bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kerugiannya ini tidak hanya kerugian terhadap personal. Bayangkan kalau saya misalkan hanya hilang sendal, Kakak Arimi, yang rugi saya, orang tua saya nggak rugi, anak saya nggak rugi, keluarga besar saya nggak rugi. Tapi kalau misalkan ada seseorang menjadi korban, maka dalam perspektif sosiokultural semua menjadi rugi. Maka saya katakan ini sebenarnya kejahatan yang sangat sistematis dan terstruktur yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada kata lain atau kalimat lain, maka negara bertanggung jawab memberikan perlindungan. Itu bukan kata saya, tapi kata konstitusi kita, kata tujuan bernegara kita yang diletakkan di alinea keempat, pertama kali dinarasikan. Padahal selama masih berupa rancangan undang-undang, adalah kewarasan terjadi pro dan kontra. Akan tetapi menjadi aneh kalau negara kalah terhadap yang kontra. Padahal urgensinya udah jelas, kebutuhan basis empiriknya tegas, bahwa terjadi kekaburan norma, kekosongan norma. Tapi kalau negaranya kalah terhadap yang kontra, saya kira itu kekalahan yang luar biasa. Karena itu mau pakai dasar yang manapun, kalau DPR-nya berlama-lama, memang sebaiknya pemerintah yang mengambil. Kalau pemerintah berpandangan, dia lebih berani berhadapan dengan yang kontra. Kenapa begitu? DPR itu sepertinya kan menggunakan kalkulator. Kalau dia berhadapan dengan yang pro dan kontra, kalkulatornya bekerja dengan sangat teliti sampai kepada tingkat perhitungan suara, nanti gue dipilih apa enggak. Dan dalam pemerintahan sekarang, sesungguhnya Pak Jokowi tidak bisa lagi dicalonkan kembali untuk menjadi presiden. Sudah dua kali menjadi presiden. Maka sebetulnya ini bagian sejarah yang terpenting juga buat Pak Jokowi untuk mengambil
keputusan menghadapi urusan pro dan kontra ini